Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Hari Minggu, sepedaan di kompleks saja. Yang penting sehat. Nah, sekarang istirahat dulu sebentar. Sahabat, apakah setiap hari saya olahraga naik sepeda? Tentu tidak ya. Tidak setiap hari. Kondisi pasien gagal ginjal itu tidak setiap saat fit, ya, tidak setiap saat sehat. Ada saat-saat badan tiba-tiba nggak nyaman, nggak enak. Ya, saat seperti itu nggak usah maksa, nggak usah olahraga, nggak usah goes, ya, istirahat. Nah, saat badan mulai nyaman, ya lakukan olahraga. Bergerak. Sebab kalau kita banyak duduk, kalau kita banyak istirahat, tiduran, badan rasanya sakit. Ya, sakit semua. Sulit untuk berdiri maupun berjalan. Jadi sahabatku, lakukan kegiatan-kegiatan ringan jika kondisi badan sedang enak. Dan istirahatlah jika sedang tidak enak badan. Pasien gagal ginjal tidak setiap hari enak badannya. Tidak setiap hari badannya sakit. Ada saat enak, ada saat sakit. Apa penyebab? Kok tiba-tiba badan nggak enak? Kok tiba-tiba badan sakit? Kadang-kadang kita tidak tahu. Tidak tahu penyebabnya. Tahu-tahu bangun tidur nggak enak badan. Atau tahu-tahu bangun tidur tulang lengan sakit. Punggung sakit. Tanpa alasan, ya. Itulah uniknya pasien gagal ginjal, ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah cemas jika sewaktu-waktu badannya sakit, ya. Nggak usah buru-buru ingin pergi ke UGD, ya. Istirahat saja. Nah, sahabatku, saya seringkali mendapat pertanyaan hampir setiap hari, khususnya dari teman-teman yang baru HD, ya, baru 3 bulan, 6 bulan, atau di bawah setahun. Pertanyaannya selalu terkait dengan keluhan. Ya, apa saja keluhan pasien yang baru HD? Pertanyaan yang hampir setiap hari datang antara lain, kenapa setiap pulang HD, selesai HD, badan rasanya sakit, punggung sakit, pusing, mual, gak doyan makan, bahkan sampai 2 hari. Apakah begitu pasien yang masih baru? Ada lagi pertanyaan, kenapa setiap bangun tidur lemes, otot-otot lemes sekali? Mau jalan lemes, ini pasien baru ya. Mau jalan lemes, selera makan gak ada. Banyak keluhan, sahabatku. Banyak keluhan pasien yang baru HD di bawah 1 tahun. Banyak sekali. Itu disebabkan karena yang pertama, DDS, ya, Disequilibrium Dialysis Syndrome. Jadi tubuh kaget saat HD, ya, karena biasanya cairan dibuang perlahan-lahan oleh ginjal, ditampung di kandung kemih lalu dibuang saat buang air kecil. Mendadak saat HD
cairan diambil seketika sebanyak-banyaknya dari darah. Tubuh shock. Demikian juga urium. Urium, racun-racun tubuh, dan berbagai mineral yang lain terbuang seketika dalam jumlah yang besar. Tubuh shock, kaget, ya. Nah, tubuh yang shock ini ekspresinya macam-macam, ya, dampaknya macam-macam, mual, pusing, badan rasanya sakit, ya, tidak selera makan, oleng, tensinya naik atau turun. Banyak. Dan pasien yang satu dengan yang lain tidak sama. Terhadap keluhan seperti ini, sahabatku, nggak usah cemas, ya, nggak usah buru-buru nanya saya apa obatnya, nggak usah diobati, ya. Kalau badan nggak nyaman, badan nggak enak setelah HD maupun pada hari-hari biasa, gunakan obat dewa yang aman buat kita pasien gagal ginjal. Kalau badannya nggak enak, sama sekali nggak enak, nggak bisa tidur, ya, sakit semua, krekes. Kalau orang Jawa namanya krekes ya. Minum paracetamol, ya, udah selesai. Nanti akan sembuh sendiri. Ya, kadang-kadang saya agak kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang masih baru. Ya, saya berusaha untuk memberi solusi. Tetapi aslinya, ya, ingat sahabat-sahabat yang masih baru, nggak apa-apa, keluhan itu pasti akan dialami. Ya, pasti akan dialami. Jadi, ya, mulailah terbiasa dengan keluhan-keluhan yang bermacam-macam itu. Nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah buru-buru pergi ke UGD. Itu tidak berbahaya, ya. Ya, memang badan rasanya sakit. Itu pasien baru. Tapi apakah pasien baru saja yang setelah HD badannya nggak enak? Apakah hanya pasien baru yang oleng setelah HD, yang pusing setelah HD? Tidak. Pasien-pasien yang sudah lama, yang menahun pun sama. Banyak pasien-pasien yang sudah lama setelah HD pusing, oleng. Cuma bedanya pasien-pasien yang lama ini tidak stres, ya. Itu dianggap biasa karena ya memang sudah mengalami lama. Bukan berarti pasien yang lama itu kebal, ya. Ingat sahabatku, bukan berarti pasien yang lama itu kebal terhadap keganasan mesin HD, tidak. Saya pun kadang oleng, ya. Kadang pada jam ketiga itu sudah gelisah. Sudah nggak nyaman, guling sana guling sini, duduk, berdiri, gelisah. Nah, kalau saat-saat seperti itu, saya punya cara untuk mengatasi. Ya, sebentar lagi 10 tahun pasti saya sudah berpengalaman, ya, mengatasi situasi-situasi yang tidak nyaman saat HD. Misalnya saya minta oksigen, ya, supaya lebih nyaman. Atau duduk, berdiri, atau saya turunkan dulu kibinya. Banyak cara untuk mengatasi situasi yang tidak nyaman. Setelah HD, sering juga oleng, bahkan sampai di rumah badannya sakit semua, minta dipijitin, minum paracetamol, ya, kaki rasanya jadi nggak enak. Itu juga dialami oleh pasien lama. Tidak seorang pun pasien lama maupun pasien yang masih baru mampu menghadapi keganasan mesin HD. Kenapa? Yaitu karena mesin HD mengambil seketika cairan maupun racun tubuh, sekaligus nutrisi, protein, mineral-mineral yang sebenarnya berguna bagi tubuh kita. Diambil mendadak, shock tubuh kita. Jadi bahkan kawan-kawan lama nggak usah gaya, ya. Nggak usah merasa hebat. Semua mengalami oleng. Tidak ada yang kebal. Sahabat, apakah hanya pasien HD yang masih baru yang menghadapi banyak masalah dan keluhan?
Apakah hanya pasien yang di bawah 1 tahun yang keluhannya banyak? Tidak, ya. Pasien HD bertambah tahun, ini bukan nakut-nakutin ya, bertambah tahun, keluhannya juga bertambah. Tahun kedua keluhannya lipat 2. Tahun ketiga keluhannya lipat 3. Tahun keempat masalahnya berlipat. Tahun kelima makin banyak. Makin banyak. Kenapa pasien-pasien yang lama kalau di grup-grup happy-happy ya. Guyang-guyu, kalau posting yang seru-seru aja. Karena mereka sudah terbiasa dengan keluhan dan rasa sakit, nggak kaget lagi. Kayak saya, ya para sahabat hanya melihat saya sedang ketawa ketiwi, ya, sedang happy. Pada saat tertentu saya juga guling-guling kesakitan. Cuma bedanya, saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sahabat-sahabat HD yang masih baru masih kaget. Dulu badannya enak, tiba-tiba banyak keluhan. Ini sakit, itu sakit, tiba-tiba mual, tiba-tiba badannya pegel-pegel semua. Nah, lalu bertanya ke sana kemari. Tidak apa-apa, ya. Tapi yang paling penting, sahabatku yang masih baru, ingat. Tidak usah cemas, tidak usah buru-buru pergi ke UGD, ya. Sediakan selalu obat dewa bernama paracetamol. Itu dalam kondisi apapun, ya. Badan rasanya sakit, nggak enak badan, nggak bisa tidur, gergesi, ya. Gergesi itu apa? Nggak enak lah, ya. Kulitnya seakan copot, tulang-tulangnya ngilu, otot-ototnya tak bertenaga, susah tidur. Minumlah paracetamol. Itu aja, ya. Nggak usah pergi ke UGD. Nah, bersamaan dengan waktu, lama-lama para sahabatku akan terbiasa dengan rasa sakit. Pasien HD, pasien cuci darah itu akan hidup dengan rasa sakit sepanjang hayat. Ya, rasa sakitnya ganti-ganti. Tapi mereka tetap happy. Tetap ya happy. Kenapa? Karena ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan. Mereka harus menjalani itu. Bahkan, ini agak sial buat para penyandang gagal ginjal ya. Para pendampingnya, keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya menganggap dia sehat-sehat saja. Orang dia nggak kayak orang sakit, ya sehat-sehat saja, happy-happy aja. Ya, beraktivitas biasa. Itu sial buat pasien gagal ginjal ya. Lalu ya dia harus menjalani hidup sama dengan yang lain. Tidak mendapatkan prioritas ataupun pelayanan. Banyak terjadi seperti itu setelah bertahun-tahun cuci darah. Tapi nggak apa-apa ya sahabatku. Tetaplah menjadi pasien yang tabah. Ingat, pasien baru banyak masalah kesehatan, banyak keluhan. Tetapi pasien lama keluhannya lebih banyak, ya, lebih banyak. Cuma mereka tidak mengeluh. Apalagi teman-teman senior yang sering dimintai pendapat, ya, saran. Ini rahasia, ya, rahasia, sahabatku. Saya sering menjawab pertanyaan sahabat-sahabatku yang badannya sedang sakit, badannya sedang ngeluh-ngeluh, ngilu-ngilu, nyeri-nyeri, ya, sambil guling-guling, sambil tiduran, sambil mijit-mijitin badan sendiri, ya, memberi saran kepada sahabat-sahabat yang masih baru. Itu rahasia, ya. Tapi ya memang begitu kejadiannya, ya sahabatku. Jangan menganggap pasien yang sudah lama itu tidak bermasalah. Jangan merasa hanya pasien baru yang bermasalah. Tetap semangat, ya, jangan putus asa, jangan menyerah untuk tetap menjalani cuci darah. Meskipun permasalahan itu terus bertambah. Semangat sehat selalu, ya. Terus meningkatkan pengetahuan, ikuti channel YouTube saya, ya. Ini juga jadi hiburan, tambahan sedikit pengetahuan, ya. Kita berbagi pengalaman. Oke, sahabat, cukup ya, saya ingin melanjutkan perjalanan. Nyepeda lagi, goes lagi, ya.
Yuk, kita lanjutkan.